Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, berjumpa lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga penonton Sobat Ngeteh diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar menjadi semangat bagi kami dalam memberikan pandangan terkait dengan permasalahan hukum yang ada di sekitar kita. Tema kali ini membahas tentang PBB versus letter C. Mengapa tema ini dibahas? Tentunya banyaknya masalah pertanahan yang muncul di masyarakat. Salah satunya disebabkan sengketa kepemilikan tanah, pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat secara individu maupun kelompok. Diyakini mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, sehingga menimbulkan dampak atau akibat hukum antara satu dengan yang lain. Bahkan bisa terjadi konflik sosial berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik pertanahan yang tak kunjung usai ternyata juga menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Untuk itu kita ikuti cuplikan video berikut ini. Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini gugus tugas reforma agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah, semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Nggak ada yang lain. Agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, pegang, punya. Ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral. Bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan. Hati-hati. Nah, dari informasi tersebut menunjukkan masalah pertanahan memang cukup rumit dan harus segera diselesaikan. Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, kali ini kami ingin membahas bagian dari masalah pertanahan, yaitu PBB atau letter C. Yang lebih kuat yang mana? Tonton acara kami sampai tuntas agar tidak terjadi gagal paham. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video kali ini. Selanjutnya kepada narasumber kami persilahkan. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, kita bersua lagi dalam keadaan sehat untuk bersama-sama menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita. Dalam kesempatan kali ini, kami juga ingin menyampaikan pesan kepada semua Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum untuk selalu menjaga kebersamaan bersama keluarga dan tak lupa juga berolahraga. Alhamdulillah, lusa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Surakarta bisa bertemu dengan seorang ahli pidana yaitu Dr. Supriyanta. Kembali ke tema kita yaitu
pajak bumi dan bangunan versus letter C. Baiklah, kita awali terlebih dahulu yaitu pengertian PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan. Sekali lagi, siapapun bisa dikenakan pajak bumi dan bangunan dikarenakan telah memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan yang sudah dikuasainya. Nah, setiap warga negara yang telah memperoleh manfaat atau menguasai bumi dan bangunan tentu mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau bisa kenal dengan SPPT. Nah, apa manfaat SPPT PBB? Yang pertama, dapat digunakan dalam proses pengumpulan dokumen yang lengkap untuk menjaga atau melindungi aset yang berharga. Perlu diketahui bahwa PBB dapat menjadi syarat pelengkap untuk mengkonversi tanah menjadi sertifikat hak milik. Kemudian yang kedua, dokumen yang dapat digunakan untuk menghindari perebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadinya penipuan. Ketika ada orang yang mengaku memiliki tanah atau bangunan, pajak bumi dan bangunan bisa menjadi petunjuk adanya penguasaan tanah atau bangunan. Jadi, misalkan ada orang yang datang mengaku-ngaku memiliki lahan, namun ternyata dia tidak memiliki pajak bumi dan bangunan, maka yang memiliki pajak bumi dan bangunan tersebut bisa menjadi petunjuk adanya dia telah menguasai tanah atau bangunan tersebut. Yang ketiga, surat yang menunjukkan besaran beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak. Sehingga bisa juga sebagai petunjuk bahwa sebagai warga negara yang baik untuk taat pajak. Tadi pengertian sedikit tentang PBB. Kemudian bagaimana tentang letter C? Letter C adalah buku register pertanahan atas kepemilikan tanah di wilayah tertentu secara turun-temurun. Dokumen letter C berada di desa atau kelurahan. Pemilik tanah letter C dapat memfotokopi kemudian dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat. Jadi, bila memiliki tanah yang masih bentuk letter C, datanglah ke kelurahan untuk meminta fotokopi buku letter C yang ada dalam dokumen lurah atau kepala desa. Setelah diperbolehkan, dokumen tersebut difotokopi, minta ditandatangani, dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat. Nah, itu sebagian besar kalau ada di wilayah Jawa. Namun, ketika kami menangani perkara di daerah Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan, juga dikenal dengan adanya surat keterangan tanah yang menjelaskan asal-usul tanah. Yang mana surat keterangan tanah itu ditandatangani oleh kepala desa setempat. Selanjutnya, apabila status tanah yang masih letter C sudah dikonversi menjadi sertifikat, maka data letter C yang ada di kelurahan atau di desa akan dicoret. Selanjutnya, buku letter C itu apa toh? Buku letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran
atas tanah di mana tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat. Sesuai dengan materi kita, jika seseorang memiliki bukti PBB dan menguasai lahan atau tanah, namun ada lagi seseorang yang mempunyai letter C. Alat bukti mana yang lebih kuat antara PBB dengan letter C? Mohon penjelasannya agar menjadi pencerahan bagi saya dan juga Sobat Ngeteh. Terima kasih Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Kemudian bagaimana terkait dengan alat bukti mana yang kuat untuk menunjukkan bukti kepemilikan, apakah pajak bumi dan bangunan atau surat keterangan letter C. Sebagaimana dalam definisi yang sudah kami sebutkan, PBB adalah pajak dikarenakan telah menguasai atau memperoleh manfaat dari objek tanah atau bangunan. Sedangkan letter C, buku register pertanahan atas kepemilikan tanah di wilayah tertentu secara turun-temurun. Maka menjawab tema kita berarti letter C mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat terkait dengan pemilikan tanah dibandingkan dengan PBB. Untuk itu, bila mempunyai permasalahan tanah, saran saya, apabila mempunyai tanah, kuasailah. Setidak-tidaknya diberi pagar, kemudian dimanfaatkan, entah itu ditanam pohon mangga atau durian, terserah, sehingga tidak mengundang orang lain untuk menguasai tanah kosong tersebut. Dengan demikian, terjawab sudah. Sekali lagi, terkait dengan bukti kepemilikan, letter C lebih kuat dibandingkan dengan pajak bumi dan bangunan. Namun, apabila mempunyai status tanah letter C, jangan biarkan status tanah itu berstatus letter C. Konversilah menjadi sertifikat hak milik. Mengapa? Karena sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan terkuat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2 huruf C OOPA. Datang ke BPN setempat, penuhi syarat-syaratnya agar terbit menjadi sertifikat hak milik. Selanjutnya kami juga berpesan, bila ada konflik atau sengketa tanah, jangan main hakim sendiri, jangan merasa paling benar, datang ke pemerintah setempat, misalkan ke kelurahan atau ke kecamatan dahulu, atau meminta ke BPN adanya mediasi guna memecahkan sengketa lahan. Jangan main hakim sendiri. Selanjutnya, apabila ada permasalahan yang memang belum jelas, bisa datang ke kantor kami di Solo. Demikian informasi dari kami kepada semua penonton Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Demikian tadi Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga acara kami selalu bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum ditutup acara kali ini, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Sengketa tanah tidak akan pernah berakhir selagi masih ada manusia serakah. 18 November 2022, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.